Pak rumah ya. Dokter nanti akan menentukan apakah dia gagal untuk divaksinasi atau bisa lanjut ke meja 3. Apa yang ada dalam tadi? Ya. Yang pertama, Ya udah siap. apa pernah dikonfirmasi dinyatakan pernah Tanya. COVID nggak Pak sebelumnya? Tidak. Ya. 274. Dalam perjalanan terakhir ada keluhan saluran pernapasan misalnya kayak batuk, pilek, ataupun demam. Tidak. Di keluarga serumah itu ada yang pernah menderita atau dinyatakan pernah menderita COVID Pak? Enggak ada. Punya gejala alergi berat nggak Pak? Yang misalnya minum obat atau segala macam yang bikin gejala buka atau sesak? Alerginya terhadap makanan. Makanan? Iya. Kalau untuk dari segi vaksin yang sebelum ini belum? Belum. Bapak ada mendapatkan obat-obatan yang jangka panjang misalnya untuk kelainan darah? Enggak. Pernah menderita penyakit jantung Pak? Tidak. Udah penyakit autoimun, apa pernah misalnya kayak penyakit tipes? Enggak, belum. Penyakit ginjal? Belum pernah. Penyakit rematik autoimun yang sudah dinyatakan oleh dokter? Tidak ada. Apa pernah menderita penyakit saluran pencernaan yang kronis? Tidak ada. Penyakit gondok seperti tiroid atau Tidak. hipotiroid? Tidak. Penyakit kanker, kelainan darah atau sejenisnya Pak? Nggak ada. Kanker. Penyakit gula darah? Enggak ada. HIV? Enggak ada. Apa punya penyakit paru Pak kayak asma? Tidak. Atau dari sini Bapak itu sudah bisa kita nilai itu Bapak layak untuk mendapatkan vaksin. Jadi nanti vaksin yang akan diberikan adalah vaksin untuk COVID-19. Jadi untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit. Iya. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak nanti bisa ke meja 3 dengan membawa surat ini ya Pak. Ini gimana yang panjang? Saya konfirmasi terlebih dahulu dengan Bapak siapa Pak? Pak Aris saja Bu. Baik Pak, di sini saya mau mengkonfirmasi beberapa pertanyaan. Ini terkait dengan penyakit Bapak untuk memutuskan apakah Bapak layak untuk divaksinasi atau tidak. Ya Bu. Di sini apakah Bapak sebelumnya pernah dinyatakan menderita COVID Pak? Tidak Bu. Tidak. Apakah pernah mengalami dalam 7 hari terakhir itu ada batuk, pilek ataupun demam? Tidak Bu. Kalau keluarga serumah itu ada yang pernah juga menderita COVID atau sedang dalam perawatan saat ini? Oh tidak juga Bu. Tidak. Ada konfirmasi berarti. Apakah Bapak pernah ini mendapatkan terapi jangka panjang untuk penyakit kelainan darah? Oh tidak ada Bu. Apakah Bapak menderita penyakit jantung yang 15 tahun Bu. 15 tahun itu untuk penyakit jantungnya penyakit jantung MCI Bu. Nah, kita udah pasang ring kita Bu. Habiskan 30 menit dulu. apakah Bapak pernah menderita penyakit autoimun Pak, itu misalnya kayak lupus? Oh tidak Bu. Ya. Pernah menderita penyakit ginjal Pak? Tidak Bu. Tidak. Penyakit rematik autoimun? Oh tidak Bu. Tidak juga. Apakah menderita penyakit saluran pencernaan kronis Pak? Oh alhamdulillah tidak juga. Tidak. Menderita penyakit gondok? Oh tidak Bu. Penyakit kanker seperti ataupun kelainan darah? Selama ini tidak Bu. Tidak juga.
apakah menderita penyakit gula kah? Atau diabetes? Sudah Bu, saya menderita penyakit diabetes sudah 15 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih mengkonsumsi? Masih konsumsi obat. Apakah pernah menderita HIV Pak? Alhamdulillah tidak. Tidak. Pernah memiliki penyakit paru misalnya kayak asma? Atau... Alhamdulillah tidak pernah Bu. Baik Bapak, jadi di sini dari hasil pertanyaan tadi setelah dikonfirmasi itu ada beberapa poin yang memang di sini menyatakan Bapak memiliki komorbid istilahnya. Jadi di sini dari tekanan darah, kemudian tekanan darah yang tinggi, kemudian juga punya riwayat penyakit jantung dan juga penyakit gula. Jadi di sini untuk saat ini itu kita tidak bisa melaksanakan vaksinasi untuk Bapak karena memang dari kriterianya memiliki komorbid. Iya Bu. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasilnya berarti Bapak tidak bisa kita berikan. Untuk selanjutnya Bapak tidak perlu untuk ke ruangan 3, jadi Bapak bisa langsung ke pintu keluar. Iya Bu. Nah, makasih Bu. Iya Pak. Bangun. Gagal atau berhasil? Oke, ini Pak, ada vaksinnya. Vaksin. Di sini akan dilakukan. Ya, bisa di zoom nggak apa-apa. Vaksin Sinovac. Oke. Ini juga Oke, tulis. Satu. Oke. Menunggu. Jam berapa? Jam berapa kapan? 9:11. Ya, ini kan di samping Bang Aris. Harusnya dikasih dong. Di samping. kan? Ya kalau udah ready. Itu baru dari sana jadi nampak. Iya, silakan Pak. Iya, iya. Naiknya jangan Berhasil, ini Pak. Silakan kemudian dulu Pak. Ya, kasih apresiasi dulu. 14 hari lagi akan divaksin lagi. Jika tidak divaksin, vaksin pertamanya tidak bereaksi dianggap gagal. Jadi seandainya bapak-bapak, ibu-ibu nanti divaksin, Jadi ini adalah kartu vaksinasi Bapak. Iya. Jadi yang vaksinasi ini untuk bukti Bapaknya melaksanakan vaksinasi itu yang pertama. Karena ini ada 2 kali nanti. Bapak KTU tidak lolos masuk ke meja Bapak 3 nanti datang lagi ke sini tanggal karena menderita penyakit diabetes dan ada riwayat jantung. Februari 2021 untuk kedua kali. Jadi Bapak KTU langsung di meja 4 ya Belum Pak. memberikan apa-apa. Nanti setelah 2 kali baru memberikan kedua kali. Iya. Jadi uang bisa luar biasa Bapak. Lanjut antrian Untuk itu ketiga. nanti Bapak kami Ibu vaksin dulu di sini selama 30 menit untuk menengok reaksi daripada vaksin yang diberikan kepada Bapak. Di sini, Pak. Iya di sini. Oh, di sini. Bapak nunggu selama 30 menit. Oh, gitu ya. Makasih, Pak. Itu mudah-mudahan nanti tidak ada reaksi apa-apa. Amin, amin. Nanti setelah Ya itu sekarang Bapak Kapus observasi 30 menit di meja 4. melakukan kegiatan yang lain. Ya silakan Pak mau duduk di situ boleh. Bapak Kapolpos beserta Bapak Bapin. Baik,
Vaksinasi ini tujuannya dia adalah tujuan mulia. Karena apa? Karena vaksinasi COVID ini adalah untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit COVID. Walaupun memang iya kita bahwa setelah divaksin, saya sudah selesai tadi. Setelah divaksin itu kita bukan 100% dijamin bahwa kita tidak akan kena. Tapi ibaratnya kita begini, kita mau dalam perjalanan naik sepeda motor. Jadi sebelum hujan kita sudah menyediakan mantel. Jadi ketika kita hujan, kita sudah ada mantel, kita pakai mantel sehingga kita tidak basah. Walaupun kalaupun terjadi hujan, kita tetap ada yang basah, tapi kita prosentasenya akan sedikit. Seperti itu gambarannya. Begitu juga dengan vaksin ini, kita bukannya kita akan menjamin 100% tidak akan terkena, tetap akan kena, tapi itu kenanya nanti akan ringan, bahkan sebentar nanti akan bisa hilang sendiri. Itu jadi tujuannya seperti itu. Kemudian kita jangan ragu dengan vaksin COVID ini, karena MUI sudah memberikan fatwanya bahwa ini memang vaksin ini aman, halal. Begitu juga dengan BPOM sudah melakukan penelitiannya seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama seluruhnya kita ikuti dari program pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Mari kita sama-sama untuk divaksinasi COVID, karena itu akan berguna kepada kita semua, sehingga diharapkan untuk kedepannya masyarakat khususnya di Kecamatan Pendelian 4 Koto ini, umumnya di Indonesia itu akan menjadi masyarakat yang sehat dan produktif. Terima kasih, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.